Palangkaraya hutannya lebat, Sungai Kapuas jernih airnya. Jawablah salam saya dengan semangat, pertandanya kita bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kaya, yang telah memberikan kita nikmat dalam jumlah yang tak terhingga. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah teruntuk insan yang agung, yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. A'ni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang saya hormati, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap bersemangat. Amin ya rabbal alamin. Indonesia merupakan negara yang besar dan penuh dengan keberagaman. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 adalah 284.477.584 jiwa yang tersebar di 38 provinsi dari Sabang sampai ke Merauke. Fakta kekayaan dan keberagaman Indonesia lainnya adalah memiliki lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, 1.340 suku dan 6 agama yang diakui. Dan saat ini terdapat 272 budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Memiliki masyarakat yang heterogen merupakan sebuah anugerah terbesar bagi Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang unik dan menarik. Namun sayangnya, jika tidak diberdayakan dengan baik, malah bisa memunculkan masalah yang pelik yang berujung kepada konflik. Masih ingat diingatan dan tak hilang di jejak media bagaimana konflik yang terjadi dalam perebutan birokrasi dan ekonomi yang terjadi di Wamena, Papua. Bentrokan antara suku Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan. Bentrokan antar etnis yang terjadi di Lampung Selatan dan perang antar saudara yang terjadi di Ambon, Maluku. Tidak hanya itu, karena tidak bijak dalam menyikapi perbedaan, di Indonesia ini demi kekuasaan orang rela saling menyikut, demi kepuasan orang rela saling menghasut, demi ketenaran banyak orang yang saling menghina, dan demi kesenangan banyak orang yang saling mencela. Na'udzubillahi min zalik. Dalam Al-Quran, hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwasanya keragaman dan perbedaan merupakan hal mutlak yang terjadi dalam kehidupan.
Di antara ancaman badai perselisihan dan goncangan perpecahan, maka rakyat Indonesia haruslah tetap berdiri kokoh di atas pondasi ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan risalah dakwah dengan judul Pilar-pilar Persaudaraan untuk Merajut Ukhuwah Islamiyah, dengan berlandaskan kepada Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara dua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Said Ibnu Jubair menceritakan terjadi perkelahian antara kaum Aus dan kaum Khazraj yang menggunakan pelepah kurma dan juga terompah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam riwayat yang lain, sejarah pun juga telah mencatat dengan tinta emas bahwa Rasulullah SAW tidak hanya berhasil mempersatukan antara kaum Aus dan Khazraj saja, namun Rasulullah SAW juga telah berhasil mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kepada kita untuk merajut tali persaudaraan, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dalam surah Ali Imran ayat ke-112 yang artinya, mereka itu akan celaka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan menjaga tali hubungan manusia. Maka hadirin, ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah diliputi oleh kehinaan selagi kita merajut tali persaudaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka belajar dari Rasulullah SAW. Terdapat 6 pilar ukhuwah Islamiyah yang bisa kita lakukan untuk merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Yang pertama, senantiasa bersikap husnuzon dan menjauhi sikap su'uzon terhadap sesama muslim. Kemudian yang kedua, berpegang teguh kepada tali agama Allah dan menjalankan Islam secara kafah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kamu ikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Yang ketiga,
saling bekerja sama untuk merajut kebersamaan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, orang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Pilar yang keempat, hadirin, marilah kita menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah, seperti mencela, menghina, memfitnah, menggibah, menyebarkan aib orang lain, saling membenci, saling mencurigai, dan saling memprovokasi. Pilar yang kelima, menebarkan kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang mukmin itu adalah seperti pohon kurma. Apapun yang kamu ambil darinya pasti bermanfaat bagimu. Dan pilar yang keenam adalah saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah berpesan kepada kita, orang mukmin itu dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan susah tidur dan merasa demam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa indahnya Islam telah menuntun kita untuk merajut tali persaudaraan. Namun faktanya memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Berdasarkan teori psikologi sosial, attachment theory, yang dikemukakan oleh Bowlby, seorang psikolog asal Inggris, kelekatan persaudaraan yang kuat akan memberikan kesuksesan dalam perkembangan sosial dan penyesuaian diri yang sehat. Sebaliknya, konflik persaudaraan akan melahirkan kerugian yang tak terelakkan. Maka hadirin, pada saat ini perlu juga kiranya kita merundingi sebuah kalimat yang sangat relevan. Kun kal yadaini wala kun kal zalaini. Artinya, dalam konteks persaudaraan, jadilah kamu seperti kedua tangan, namun janganlah kamu seperti kedua telinga. Maknanya apa? Jadilah kamu seperti kedua tangan, tangan kiri dan tangan kanan. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Ketika kaki melangkah, maka kedua tangan akan melambai bergantian. Tangan kanan kita gunakan biasanya untuk hal-hal yang baik seperti makan, minum, menulis, dan berjabat tangan. Sedangkan tangan kiri biasanya kita gunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan najis dan yang kotor. Ketika kedua tangan beristirahat, bersedekap, maka kehangatan terasa. Ketika kedua tangan bekerja sama mengangkat suatu barang, maka kekuatan tercipta. Jika satu tangan luka, maka yang lainnya sanggup mengobatinya. Dan jari manis di tangan kanan tidak pernah iri ketika jari manis di tangan kiri mendapatkan cincin pertunangan. Namun bagaimana dengan kedua telinga? Janganlah kita seperti kedua telinga, telinga kiri dan telinga kanan. Keduanya sama-sama berada di atas kepala. Namun meskipun berada di tempat yang sama, kedua telinga tidak pernah berjumpa. Ketika telinga kanan menghadap ke utara, telinga kiri menghadap ke selatan. Ketika telinga kanan menghadap ke barat, telinga kiri menghadap ke timur. Maka dalam konteks persaudaraan, janganlah seperti telinga, tidak kompak, saling bersaing dan saling berselisih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan hal ini dapat kita simpulkan, dalam merajut persaudaraan, marilah kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Marilah kita saling membela, bukan saling mengadu domba. Dan marilah kita saling mencintai, bukan saling memprovokasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan teruntuk semua yang mendengarkan. Saya tutup dengan sebuah lagu. Mari jaga ukhuwah, cintailah sesama,
saling kasih, saling jaga, toleransi kerjasama. Jika ukhuwah terjaga, kita semua sejahtera, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.